Salam Pramuka. Halo adik-adik, masih kembali lagi di channel Pembina Pramuka bersama Kak Awang. Pada kali ini kita akan membahas mengenai Jukrak 3 tahun 2021 mengenai Jukran Angsa. Pada kegiatan ini kita akan membahas part kedua. Kemarin Kak Awang sudah menyampaikan bahwa pada bedah PP ini kita akan ada 2 part minimal ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai hal-hal yang penting yang ada pada Jukran 3 tahun 2021. Saat ini kita akan fokus pada administrasi. Bagaimana administrasi yang ada pada Jukran 3 tahun 2021 dan apa dampaknya ketika kita berkegiatan di Pangkalan. Yuk, kita akan bahas satu persatu. Jukran Saka nomor 3 tahun 2021 ini adalah merupakan Jukran yang terbaru. Salah satu hal yang paling krusial di sini adalah mencabut mengenai Jukran Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 170A tahun 2008 yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan perkembangan dalam gerakan pramuka. Di sini di Jukran Saka yang baru itu adalah lebih menyesuaikan dengan kebutuhan kerja, profesi, dan teknologi. Harapannya adalah seorang anggota pramuka itu pada kehidupan selanjutnya, di fase kehidupan selanjutnya, dia dapat memenuhi kebutuhannya lewat kebutuhan kerjanya, lewat profesinya, dan lewat teknologinya. Jadi sebagai bekal kehidupan di masa yang akan mendatang. Jadi tidak sia-sia mengikuti satuan karya. Jadi ada yang didapatkan yang awalnya. Yuk kita akan fokus pada administrasi. Pada bedah administrasi di dalam satuan karya saat ini yang berlaku adalah paling tidak adik-adik nanti akan berpedoman pada 3. Ya, ada 3. Pertama adalah SK Kuarnas nomor 41 tahun 1995 mengenai sistem administrasi satuan. Yang kedua adalah SK Kuarnas nomor 45 tahun 2011 mengenai Kop Surat dan SK Kuarnas 145 tahun 2021 mengenai Sisminder. Dan ada lagi juknis satuan karya nantinya. Jadi ketika kita akan beradministrasi di satuan karya, maka kakak-kakak dan adik-adik jangan lupa untuk melihat SK Kuarnas yang ini. Kenapa? Karena begini. Kenapa kita membahas mengenai SK Kuarnas mengenai satuan karya, kok kita melihat Sisminsat? Ya, karena di dalam Sisminsat 41 tahun 95 di sana juga menjelaskan mengenai administrasi yang ada di satuan karya, tidak hanya di satuan saja. Yang kedua adalah pada tahun 2011 bahwa Kuartai Nasional mengeluarkan mengenai SK 45 yang membahas khusus mengenai Kop Surat yang ada pada gugus depan serta pada satuan karya. Yang ketiga, karena satuan karya itu adalah berhimpitan antara kedinasan dan kuartir, maka SK Kuarnas mengenai sistem administrasi kuartir juga berlaku di dalam Saka. Jadi kalau kita membahas mengenai administrasi di satuan karya, ternyata kita akan ada perbedaan beberapa Jukran yang ada di dalam gerakan pramuka. Oke, untuk isinya apa, kakak-kakak dan adik-adik mungkin bisa melihat lebih jauh, nanti bisa browsing ya mengenai apa isinya masing-masing ini lebih detail. Untuk khusus Sisminter 145 ini hal yang baru ya, karena baru tahun 2021 kemarin, jadi baru saja, dari 1 atau 2 tahunnya yang baru kita bahas. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Pertama adalah mengenai pengelola administrasi Saka. Kemarin sudah kita bahas mengenai siapa itu yang namanya pimpinan Pangkalan Saka. Sekarang adalah pengelola administrasi Saka. Di dalam PP Saka yang baru, administrasi yang ada di satuan karya itu dapat dikelola oleh 2. Satu adalah ada namanya sekretariat
Sekretariat Pimpinan Satuan Karya dikelola oleh Dewan Saka atau staf sekretariat yang ditunjuk. Jadi, untuk administrasi yang ada di Satuan Karya, saat ini yang akan mengelola adalah Dewan Saka. Jadi, adik-adik di Dewan Saka di sana siap-siap bahwa administrasi yang ada di Satuan Karya ini akan yang mengelola adalah Dewan Saka. Atau manakala Satuan Karya itu adalah punya staf sekretariatan, bisa diminta juga untuk membantu dalam administrasi yang ada di Satuan Karya. Namun yang perlu bersiap adalah Dewan Saka, karena Dewan Saka setiap Satuan Karya itu kan pasti ada ya. Kalau ada Satuan Karya yang ada di dalam tingkatan kuartir ranting atau kuartir cabang, pasti ada namanya Dewan Saka. Baru di tingkat daerah atau di tingkat nasional tidak ada. Jadi kalau kita di tingkat ranting, di tingkat cabang, pasti akan ada Dewan Saka, dan Dewan Saka ini yang nantinya adalah menjadi pengelola administrasi yang ada di Satuan Karya. Tata kelola administrasi dan kesekretariatan Pangkalan Saka merupakan bagian penilaian dalam akreditasi Pangkalan Saka. Jadi nantinya tata kelola yang ada di dalam administrasi Satuan Karya ini akan menjadi bahan akreditasi Pangkalan Saka. Maka adik-adik Dewan Saka, mari kita bekali mengenai administrasi yang berhubungan dengan Satuan Karya. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah papan nama, kop, dan stempel sekretariatan Saka. Ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam ya. Papan nama, kop, dan stempel. Pangkalan Saka dapat membuat stempel dan kop surat atas persetujuan dari kuartir yang bersangkutan dan menyelenggarakan administrasi surat menyurat. Jadi yang namanya stempel dan kop ini adalah perlu ada persetujuan dari kuartir ranting. Kenapa? Karena bisa jadi di satu kuartir, baik kuartir ranting maupun kuartir cabang, bisa jadi adalah ada beberapa saka. Atau bisa jadi di satu kuartir ranting nantinya akan ada satuan karya yang sama pada bidangnya, mempunyai satuan karya yang banyak. Kenapa? Karena memang potensinya yang ada di kuartir tersebut banyak, sehingga manakala kop surat dan stempel ini tidak ada persetujuan, bisa jadi akan rancu. Kopnya sama di masing-masing pangkalan, maka perlu ada persetujuan sehingga bisa teregistrasi dengan baik. Papan nama. Papan nama yang ada di kuartir, papan nama untuk satuan karya ini dibahas pada sistem administrasi kuartir. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah di dalam kuartir dan satuan membuat dan memasang papan nama masing-masing dengan ketentuan. 1. Papan nama berbentuk persegi panjang dengan bahan dari kayu, besi, seng, atau bahan yang lain. Untuk ukuran nanti disesuaikan dengan tingkatan yang ada di dalam kuartir ranting. Jika pimpinan satuan karya pramuka karena terpisah dengan tempat kuartir yang bersangkutan membuat dan memasang papan nama sendiri, maka papan ukuran yang dipakai adalah sesuai dengan ukuran yang ada di kuartirnya tanpa menggunakan lambang WOSEM pimpinan satuan tingkat nasional merupakan ukuran kuadrat dan sebagainya. Jadi papan namanya itu adalah tanpa lambang WOSEM. Kita bahas, kita lihat bahwa contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh untuk satuan karya Kalpataru yang ada di tingkat kota Semarang. Ukurannya seperti ini. Jadi pertama adalah di sana ada sanggar satuan karya pramuka Kalpataru. Terus di sebelah kanan itu nanti akan ada lambang gerakan pramuka. Ada lambang gerakan pramuka. Background atau bagian latar belakangnya adalah berwarna latar belakang sesuai dengan lambang satuan karya masing-masing. Saya pilih satuan karya Kalpataru karena lambangnya berbeda ya. Kalau yang misalkan SBH itu kan Saka Batu Jada lambangnya hijau, berarti lambangnya hijau. Kalau Saka Kalpataru karena lambangnya ada dua warna,
atas dan bawah berbeda, maka pada papan nama tersebut juga mempunyai dua warna, atas dan bawah, disesuaikan dengan lambang pada bed sakanya masing-masing. Jadi ini adalah papan nama dengan ukuran yang disesuaikan. Ya, panjangnya kira-kira adalah 245, lebarnya adalah 100 cm, berarti 245 kali 1 meter. Untuk lambangnya pada gerakan lambang tunas gerakan pramukanya sepanjang 85 cm. Pertama adalah untuk papan nama. Selanjutnya adalah mengenai stempel. Stempel yang ada di sini adalah lambang pimpinan Saka Bagusada. Karena memang belum ada di dalam PP yang baru, belum ada stempel dan tidak membahas itu, dan memang sekarang di PP Satuan Karya yang terbaru adalah ada pimpinan Pangkalan Saka, maka di dalam stempel itu juga nantinya adalah tidak pimpinan Saka Bagusada saja, namun untuk yang ada di Satuan Karya yang berpangkalan, maka tulisannya adalah pimpinan Pangkalan Satuan Karya. Berbeda stempelnya. Untuk ukuran masih sama seperti yang dulu. Untuk warna stempel memang sampai saat ini belum pernah dibahas. Ya kita sesuaikan. Mungkin karena saat ini ada yang biru, ya silahkan pakai biru dan sebagainya. Karena menurut pendapat Kak Awang bahwa stempel ini memang literasinya memang belum ada. Jadi jangan dipermasalahkan manakala warna tinta pada stempel berbeda-beda, tapi untuk ukurannya sudah kita tentukan. Ukurannya adalah ada garis panjangnya atau tingginya adalah 44 mm dan ada bingkai luar dan bingkai dalam adalah 29 mm untuk bingkai dalam dan 32 mm untuk bingkai luar. Ya, nanti kalau misalkan ada perubahan seperti Kak Awang tadi bahas di awal adalah menurut juknis Satuan Karya masing-masing. Yang kemarin dari kalau kita melihat pasal peralihan memang dijanjikan bahwa 1 tahun setelah keluarnya PP Satuan Karya ini akan muncul, tapi sejauh ini belum muncul ya sampai sekarang ya. Mungkin Kak Awang belum tahu. Mungkin kalau ada yang tahu tolong dapat share untuk informasi di kolom komentar. Demikian ya. Jadi kalau ada informasi dapat disebarluaskan di kolom komentar. Selanjutnya adalah untuk kop surat. Oke, kita bahas di sini kop surat. Ini tadi ada PP yang khusus mengenai kop surat. Kop suratnya adalah gambarnya seperti ini. Di sebelah kanan dan sebelah kiri nanti akan ada lambang tunas kelapa dan ada lambang lencana wosem. Tertulisnya adalah Gerakan Pramuka Satuan Karya Bagusada Pandanaran, berpangkalan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, Jalan Pandanaran nomor 79. Ini contoh Satuan Karya untuk Saka Bagusada. Jadi menyesuaikan tulisannya seperti ini ya. Jadi tidak ada logo bed Satuan Karya. Ini adalah mengenai kop surat ya. Jadi sudah ada gambaran ya kop suratnya seperti apa. Oke, mungkin itu adik-adik mengenai bedah PP Satuan Karya yang berkaitan dengan administrasi di Satuan Karya. Ini adalah bekal untuk adik-adik yang ada di Dewan Saka, karena Dewan Saka khususnya saat ini adalah bertanggung jawab dalam administrasi yang ada di dalam Satuan Karya. Jadi tadi bagaimana mengenai stempel, bagaimana mengenai papan nama, dan mengenai kop surat. Sebetulnya masih banyak lagi. Adik-adik dapat melihat nanti di Sismintir itu juga ada namanya bagaimana penomoran surat yang ada di dalam Satuan Karya menurut kode-kode dan sebagainya. Oke, mungkin demikian yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kita akan kembali di video yang lain mengenai pengetahuan dan wawasan seputar gerakan kepramukaan. Terima kasih. Saya Kak Awang Wisnu Aji undur diri. Tetap belajar di channel Pembina Pramuka. Terima kasih. Salam Pramuka.